Oke, jadi ini aku mau menuju ke loketnya. Ini bener-bener gak ada orang, sepi pol. Jadi guys, ini tuh tadi aku denger ada suara. Ini aku mau samperin dulu. Soalnya sebelah sana tuh bener-bener gelap kan. Sangat bingung guys, ini nggak tahu arah. Penjaganya nggak datang-datang, udah ditungguin hampir setengah jam. Sampai di lokasi guys, setelah melewati perjalanan panjang. BTW, ini tuh malam minggu, tapi kayak bener-bener sepi. Halo guys, jadi kali ini aku mau camp ke salah satu tempat camp yang ada di Bandungan, Kabupaten Semarang. Kalau kalian kepo lokasinya di mana, tonton videonya sampai akhir. BTW ini itu aku camp di malam minggu dan alhamdulillah cuacanya sangat mendukung, karena terakhir beberapa hari kemarin itu sempat hujan terus. Nah ini sekarang aku mumpung cuacanya lagi mendukung, jadi aku mau ngecamp. Kebetulan ini aku tuh baru aja selesai kerja, tadi izin pulang cepet, terus karena mau ngecamp jadi aku izin pulang cepet deh. Tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Halo guys, jadi ini aku udah sampai di tempat parkirnya Gedung Songo. Cuman ini nggak ada orang. Itu ada warung buka, aku mau ke sana. Kabutnya tebal banget, gila, dingin pol. Ya lokasi parkirnya, aduh ada flashnya lagi. Sumpah kabut parah. Beli aqua sama kopi guys, biar soalnya belum ada minum sama sekali. Ini warungnya masih ada yang buka. Kabut. Oke, jadi ini aku mau menuju ke loketnya. Ini bener-bener gak ada orang, sepi pol. Kayak gini guys loketnya. Jadi tadi kata ibunya itu suruh lewat samping, cuman samping mana tuh, kayaknya sebelah sini, soalnya yang buka gerbangnya sini. Jadi guys, ini tuh tadi aku denger ada suara. Ini aku mau samperin dulu, soalnya sebelah sana tuh bener-bener gelap kan. Yang sebelah kanan tuh agak kayak denger ada suara gitu. Tadi sempat aku intip ada orangnya sih. Coba kita ke sana. Di sini aku agak ingat. Ini mau ngomong apa? Katanya penjaganya masih keliling, jadi kita nunggu dulu di sini ya apa? Kalau nanti bisa kita. Halo guys, jadi ini aku masih nunggu penjaganya. Katanya masih keliling. Nanti kita nyamper di sini, tapi nggak tahu jam berapa kita tunggu di sini. Ini aku joinan sama satu rombongan yang dia kayaknya nginep di sini deh. Ini kan Belum ya?
Dikasih wedang uwu sama bapaknya, baik banget lagi. Duh, jadi gimana gitu. First time aku minum wedang uwu, guys. Masih menunggu penjaganya, belum datang. Kita tunggu dengan sabar saja ya. Sangat bingung guys, ini nggak tahu arah. Penjaganya nggak datang-datang. Hampir setengah jam. Bingung. Kayaknya aku juga terlalu malam deh sampai sini, makanya penjaganya udah pada pulang. Tapi katanya sih tadi baru keliling, cuman kok lama banget, nunggu setengah jam nggak muncul-muncul. Bingung aku. Ini nggak ada turbo itu ya? Misalkan mau camping di area bawah Candi 1 enggak apa-apa, terus yang depannya ini ada rombongan. Ketemu sama pemuda-pemudi dari Meranggen guys. Untungnya sama mereka jadi aku bisa tanya-tanya. Kayaknya bakal tolak-tolak tok deh gini. Ini masih nunggu rombongan mbaknya. Katanya ada 15 orang. Jadi aku mau bareng sekalian aja ya, kita nunggu sebentar. Sampai di lokasi guys. Perjalanan panjang. Halo guys, jadi ini aku udah sampai di lokasi camp. Cuman karena di villa itu ada rombongan, jadi mohon maaf ya kalau ada sound. Tadi tuh ceritanya bener-bener kayak, aduh, sangat-sangat mengesankan sih. Nanti aku cerita ya guys ya. Sekarang aku mau beres-beres tenda dulu. Oke guys, jadi dia penampakan tendaku setelah drama yang sangat panjang. Aku tuh copyright udah dulu ya. Oke guys, berhubung ini aku udah lapar banget, jadi ini aku mau masak dulu ya. Aku tuh dari tadi nyasnya tapi nggak ada. Guys, ini aku masak. Masak mie aja karena mau cari di sini. Batuk. Aku bawa panci satu aja soalnya
campnya nggak terlalu luas ya, cuman ya kalau menampung 30-an tenda masih bisa. Tuh ada rombongan yang tadi aku barengin. Oh ya, aku mau cerita lupa nanti habis ini guys. Halo guys, selamat malam. Sekarang ini waktunya aku mau cerita ke kalian deep talk ya lah. Jadi ini tuh aku lagi ngecamp di Vana Prasta Gedung Songo. BTW ini tuh malam minggu, tapi kayak bener-bener sepi. Enggak sesepi itu sih, cuman kayak bener-bener kayak belum banyak orang yang tahu. Ntar ya aku benerin kamera dulu. Kayak belum banyak yang tahu. Guys, aku tuh kan mau ngelanjutin podcastnya ya, tapi ada lagu lagi. Aku takut kena copyright, jadi nanti kita lanjut lagi ya. Oke guys, berhubung ini musiknya udah berhenti ya, jadi kita lanjut ke podcast yang tadi. Jadi sekarang karena aku lagi camp di Vana Prasta Gedung Songo, pertama aku mau cerita tadi waktu sampai di Gedung Songo. Berhubung karena aku berangkatnya tuh mepet ya, jam 5 lebih seperempat, sampai sini akhirnya kan gelap. Nah, loket Gedung Songonya tuh udah ditutup. Akhirnya aku kan tanya sama warung yang buka, sama ibu-ibu, katanya coba lewat samping mbak. Aku lewat sampingnya itu yang samping sebelah kiri, karena setahu aku pintu masuknya itu sebelah kiri sama yang tengah. Yang sebelah kanan itu khusus pintu keluar. Nah akhirnya aku masuklah ke yang sebelah kiri. Awalnya itu aku lihat ada 3 anak kecil lagi main di situ, cuman pas aku mendekat dia nggak ada, suaranya juga nggak ada. Akhirnya aku belabas aja nih masuk. Posisi sudah gelap, kabut, aku bingung, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya menunggu musik nih. Akhirnya aku di awal tuh udah kayak denger suara-suara orang rame gitu loh. Aku berusaha mencari itu sampai akhirnya aku muterin di bawahnya Candi 1 itu kan ada yang dekat pintu masuk. Itu aku puterin, ternyata nggak ketemu orang. Akhirnya aku muter lagi ke arah jalan keluar. Itu aku nemu ada kayaknya yang lagi nginep juga di sana. Itu ada satu rombongan gitu, isinya bapak-bapak sama ibu-ibu. Akhirnya aku mendekatlah ke mereka lewat pintu keluar, muter. Jadi aku tuh muterin pintu keluar yang banyak banget orang dagang di situ. Akhirnya aku tanya, ini kalau mau ngecamp penjaganya ada nggak ya pak bu? Aku bertanya intinya. Nah Nino aku bertanya, katanya jawabannya gini, kalau ngecamp nunggu petugasnya dulu mbak, petugasnya lagi keliling. Oke, aku tunggu kan. Di situ aku disambut dengan sangat baik. Karena aku juga dikasih air hangat, wedang uwuh kan. Itu first time aku minum wedang uwuh guys. Aromanya sih seger ya, cuma ternyata rasanya ya agak-agak tawar. Manisnya nggak manis banget gitu sih. Terus aku tunggu 30 menit di situ, ternyata nggak datang. Akhirnya aku mendekatlah ke loket masuk. Lanjut, akhirnya kan aku menuju ke daerah loket, area loket buat mencari petugasnya. Tapi setelah 5 menit itu nggak ketemu. Sampai akhirnya aku lihat di bawah itu ada mbak-mbak 4, dia baru datang. Itu kayak aku lihat dia bawa tenda. Akhirnya aku samperin lah. Sebenarnya aku nggak langsung samperin, kayak aku nunggu sekitar 10 menitan baru aku samperin. Akhirnya aku tanya-tanya mbaknya mau kemana segala macem.
akhirnya aku dapat info kalau dia ternyata juga mau ngecamp di Vanaprastha. Mereka rombongan dari pemuda-pemudi daerah mereka. Akhirnya aku tanya, bisa menghubungi petugasnya, ternyata bisa karena mereka memang kalau rombongan kan memang harus booking dulu ya, nggak bisa kayak aku kalau sendiri itu bisa langsung datang. Akhirnya aku tanya, ternyata mereka lagi nunggu rombongan komplit dulu baru bisa dijemput sama petugasnya. Karena ternyata jalurnya kalau kalian mau ke Vanaprastha sama ke candinya itu beda guys. Kalau kalian mau ke Vanaprastha itu lewatnya jalan kampung, lewat perkebunan warga, pakai motor sampai parkiran Vanaprastha. Sedangkan kalau kalian mau ke Gedung Songo kan kalian harus bayar loket dulu di sana, terus lewat pintu masuk kan. Aku pikir arahnya tuh sama kayak kita mau ke Gedung Songo, mau ke area candinya. Ternyata beda jalur. Kalau di logika memang kalau harus jalan kaki dari loket sampai ke Vanaprastha memang lumayan jauh guys. Aku tadi tuh awalnya mau mikir gitu, apa aku jalan aja ya ke Vanaprastha lewat Candi 1. Tapi ternyata sampai akhirnya nunggu sebentar, aku join sama mereka dan mereka juga welcome, baik banget. Aku tuh nggak ngebayangin ya kalau mereka tuh nggak ada, aku tuh mau kemana gitu loh. Karena kalau aku mau WA petugas Vanaprasthanya pun nggak punya sinyal, nggak ada sinyal, jadi aku bingung. Sampai akhirnya ketemu mereka dan alhamdulillah banget. Terus akhirnya kan aku join sama mereka, bapak tugasnya datang kan di WA, datang, akhirnya kita dijemput, kita diarahin ke arah jalan yang semestinya. Sampai akhirnya tibalah di Vanaprastha begitu. Nah, berhubungan aku sendiri ini aku nyari tempat yang agak menyendiri aja ya, karena biar nggak mengganggu mereka, aku pun juga nggak merasa intinya privasiku juga masih aman. Soalnya hidup lagi, nanti lagi. Oke, segitu dulu aja ya guys podcast kali ini. Sekarang jam 10:01, aku mau siap-siap tidur karena besok mau ngonten di candi. Kayaknya aku besok mau sampai ke candi yang ke-5 buat ngonten, tapi aku mau bangun pagi-pagi banget biar nggak terlalu rame, karena tahu sendiri lah ya besok kan hari Minggu. Aku yakin banget pasti besok candinya bakal rame banget. Jadi see you besok.